Udah ini? Oke, sekarang kita wawancara sama Taras Bisara. Masih pakai Bistara lo, Ras? Bistara tuh nama lo asli apa? Nama asli, sesuai KTP. Artinya apaan, Taras? Itu kurang tahu juga. Bokap tuh. tuh. Bokap. Kalau nama di keluarga memang pakai T semua. Oh. Tayal, Tasya, Tala, Taras. Oh. Sampai ke ponakan-ponakan Tata T semua. Bistaranya? Nah itu juga nggak tahu. Lo nggak nanya, bokap? Pernah Nggak berani nanya lu sih. ya? Pernah nanya tapi lupa. Dikasih kisi-kisi lagi. Jadi kalau bokapnya Taras nggak usah ketemu, denger namanya kita ngilu. Iya. Ngilu. Iya dulu di zaman di Pisangan kan, nggak terlalu jauh sama daerah bokap ya. Iya. Maksudnya nama bokap lo tuh udah kedengeran gitu. Iya. Lah kan kita tetangga. Iya. Tapi udah mau ngilu ya anaknya udah aman lo jalan udah di situ. Iya, kenapa? Iya. Tapi sekarang band lo apa, Ras? Triad masih. Triad tuh masih. Tapi lagi bikin side project juga. Apa tuh dia apa? Kemarin namanya Mystics. Tapi mungkin nanti akan berubah gitu. Band juga itu? Band juga. Dengan personil yang di luar komunitas Triad? Ini, ya beda lagi. Kalau yang main-main di kafe sama Dodi sama Iyul, sama Remo juga ya? Sempet sama Remo juga. Itu apa tuh kalau gitu? Sempet kalau sama yang Dokat kan 7 Years Later, tapi aku udah lama tuh keluar tuh. Terus setelah itu bikin lagi Interstate. Gara-gara pandemi udah berhenti. Gitu. Sekarang udah sibuk lagi ini. Alhamdulillah udah mulai jalan lagi lah ya. Banyak musisi-musisi udah mulai pada jalan lagi nih. Jalan lagi setelah libur lama. Libur lama, iya. Pandemi kan gila-gilaan kemarin. Tapi kalau di Dewa lo sebagai Dewanya? Di Dewa sih aku ya kalau ini aja Mas Andra nggak bisa baru nge-backupin aja. Nge-backupin? Emang tahu lagu-lagu Dewa semua lo? Alhamdulillah. Ya kan kita pasti sering denger juga kan. Iya. Emang jago sih main gitar. Lu kan main drum dulu. Iya waktu kecil. Awal-awal main drum. Main drum? Waktu masih umur? Sekolah SD lah gitu. Wah SD aja udah main drum. Main gitar pindah ke? Dulu main drum tuh sama ini, Denny Casmala. Iya, dia main apanya? Dia main gitar. Awalnya sama kakaknya, Irfan Casmala dia main keyboard. Ai main drum. Iya. Ai masih baru SMP kalau nggak salah tuh, Doi SMA. Nah terus gantian ke adiknya, gitu, sama Den Casmala, ya metal-metalan gitulah. Habis itu lama nggak ketemu, berubah jadi main gitar. Kok bisa main gitar? Dan Gara-gara jago juga lagi. Sebenarnya gini, dulu ada band juga waktu Ai masih sekolah juga ya. Tadinya Ai main drum, terus suka main gitar juga, senang main gitar. Tiba-tiba gitarisnya nggak bisa, vokalisnya nyuruh Ayang main gitar. Gitu. Udah keterusan setelah itu. Terus kalau bisa ke Anak Pisangan sih? Ya kan tinggal di sono. Enggak, makanya ketemu kan lo ada batas. Iya ya. Ini kok bisa? Lupa juga tuh. Gimana tuh Yus? Bisa. Om Ijul ya? Oh iya. Jadi Pisangan dulu tuh kan ada komunitasnya Rocks. Rocks ya. Nah, Om A itu ngumpulnya sama anak-anak Rocks. Dulu Rocks tuh sering nongkrong di Berlan awalnya, tempat bokap. Pindah ke Pisangan. Tempat nongkrongan ini. Nah, udah. Sering main. Oh iya. Gitu. Akhirnya ketemu deh sama anak-anak begajulan ini. Akhirnya ke Om Jojo. Ya, akhirnya ke Om Jojo tuh. Tapi itu termasuk awal-awal ya, karena lu masih kecil banget Ras waktu itu Ras. Iya, tapi udah mulai agak gondrong dikit lah ya. Iya. Masih kecil segini. Iya. Nah itu memang band lo itu aja tuh, atau abang udah main trok kesana kemari? Setelah era Pisangan, menclok kemana-mana memang. Oh, di era Pisangan masih di situ aja tuh, di si Om Jojo aja? Iya, setelah itu baru menclok. Kan akhirnya jadi session player kan. Iya.
mulai di netral sempet 1 tahun. Terus di session player tuh jadi bandnya Tere, Lasso berapa tahun, terus di Audi pernah ya gitu-gitulah. Pokoknya vokalis itulah. Top ya? Iya. Iya. Nah itu emang ketemunya ya ketemu teman di sini diajak, ketemu teman di sini diajak gitu. Biasanya sih gitu. Tapi bermulai Mas sama Om Jojo masih ketemu? Udah lama sih terakhir ketemu di suatu kafe mana gitu. Iya. Ketemu terus ngobrol-ngobrol lagi lah. Reuni. Tapi lo nggak ngerokok ya? Bisa ya? Pernah ngerokok. Berhenti Karena nggak kuat belinya. Kan nggak minta. Iya. Masuk ke triad, awalnya gimana? Karena dulu pernah di Ari Lasso. Jadi memang udah kenal lah sama Pak D kan. Waktu dulu tuh Lasso pernah tur bareng sama Dewa. Jadi Lasso tuh openingnya Dewa. Tur 30 kota. Waktu dia solo nih, udah solo? Udah solo, okay. Setelah album pertama. Habis itu album kedua baru aku ikutan gitu. Terus setelah pulang tur malah udah nggak ikutan lagi, aneh. Karena? Waktu itu ngejalanin band Tabu sama Ari Untung. Ngejalanin Tabu sampai 2007 ketemu Pak D lagi. Pas lagi di kafe, dia kan bikin kafe dulu tuh, The Rock Cafe. The Rock Cafe ya. Di Kemang sini ya. Iya. Terus The Rock dia bikin The Rock Cafe itu karena dia punya band The Rock yang bule-bule. Iya. Nah setelah bule-bule itu pulang kampung mudik, dia bikinlah The Rock Indonesia. Ya. Orang-orangnya ya itu Iqmal, Mita, Ices, Ane. Iya. Yang Mas? Ices. Itu kotak ya dulu ya? Kotak. Iya. Sekarang udah agak-agak lonjong kayaknya. Iya. Kayak mau balik lagi ke kotak ya. Lagi ada sedikit gonjang ganjing ya. Oh di situ. Jadi namanya Triad Indonesia, bagus lagi jadi The Rock Indonesia. The Rock Indonesia Ahmad Dhani, jadi triad. Bisaannya Ahmad Dhani ya? Yoi. Itu banyak loh orang nggak tahu. Sampai kemarin aja aku Ayang ngobrol sama teman-teman gitu ya. Yeah. Triad itu apa sih singkatannya? Sama The Rock Indonesia tuh bedanya apa kata dia? Itu kan singkatan doang sebenarnya. Habis setelah The Rock terus The Rock Indonesia, album berikutnya disingkat jadi The Rock Indonesia Ahmad Dhani. Triad dah namanya. Triad. Bisa ya begitu ya. Bisaan emang Ahmad Dhani. Ini yang pinter ya? Iya itu. Iya. Gue pengen banget nonton Dewa yang formasinya sama Once, belum kesampaian ini. Masa? Iya. Ada nggak lo setahu lo yang bakal sama formatnya Dewa yang sama? Kemarin kan main yang di JIS. Iya itu pas gue ada nggak acara juga ya. Iya gitu. Triad udah berapa album berarti? Berapa ya, lupa juga. Kalau Malam Ini Ku Sendiri ya, itu single pertama. Itu single pertama. Itu masih nama The Rock Indonesia. Masih The Rock malah. The Rock bule. Iya. Habis itu The Rock Indonesia mungkin ada sekitar 3 album kalau nggak salah. Dari mulai The Rock Indonesia sampai Triad. Dia beda-bedanya kan banyak banget tuh Ahmad Dhani bandnya tuh. Mahadewa lo juga? Projectnya. Mahadewa di formasi awal ya. Jadi Mahadewa tuh formasi awal sebenarnya Triad ganti vokalis. Nambah vokalis. Gitu. Judika. Karena kalau di Mahadewa tuh Pak D jadi megang keyboard doang. Saat itu ya, Judika. Cuma mungkin banyak IO yang bingung kali. Jadi ini kok sama aja sih Triad sama Mahadewa, bedanya apa gitu kan. Ya udah dirombak lah personilnya. Sekarang Mahadewa masih ada? Lama sih vakum. Ya. Nah, terakhir Mahadewa aku balik lagi karena Mas Andri udah cabut dari Mahadewa, ya aku yang bantuin lagi. Jadi kembali lagi. Banyak ya si Ahmad Dhani ya? Banyak. Ini ya? Sekarang ada Ahmad Band jalan lagi. Iya. Terus yang elektrik iya, Ahmad Dhani Electric Band ada lagi. Sebelumnya ada lagi yang Jesse itu kan, Swing. Ahmad Dhani Swing. Iya. Ada yang orkestra, banyak lah dia proyeknya. Bisaan ya? Tapi sejauh lo muter-muter di banyak band, sebenarnya lo nyaman di main musik apa sih, Ras? Musiknya? Ya rock lah pastinya.
rock yang klasik rock yang di Seven Years Later atau? Oh iya, kalau itu sih sebenarnya salah satu hobi ya. Iya, makanya lo maksudnya di antara segitu banyak kesibukan, lo menyempatkan untuk di situ. Betul. Karena di situ lo bisa senang main lagu-lagunya gitu. Iya, benar. Jadi sambil menyelam minum air. Kalau yang nonton sambil menyelam minum bir. Apa ya, itu kan lagu-lagu yang kita senang dari kecil kan. Jadi happy aja gitu pada waktu bawain. Nggak ada kesempatan manggung lagi untuk bawain lagu itu kan? Maksudnya kalau di grup jarang bawain lagu orang gitu. Iya, bawain lagu. Pasti biasanya bawain lagu sendiri kan. Ya. Terakhir backupin Dewa? Berapa bulan lalu acara di suatu partai ulang tahun petingginya lah. Partainya oposisi atau? Yang warnanya agak seperti itu. Lo kok mau Dewa main? Ya, dia kalau bisnis is bisnis dong. Oh, kalau sebagai Dewa, Ahmad Dhani mau dipanggil sama siapa ke dia tetap mau. Oh, kirain tetap ini kok ngobrol ya biasa. Biasa aja ya. Ya cuman harganya dibedain. Nggak ikut-ikut. Iya. Ada rencana album baru gak? Teriak bikin lagu lagi gak? Insya Allah lah. Kemarin sih dengar Pak D katanya mau jalanin lagi. Sekarang kan masih lagi sibuk Dewa nih. Iya. Jadi yang lain ya masih sambil jalan doang gitu. Turnya belum habis ya? Yang tur dalam rangka 30 tahun ini? Iya, belum. Nah, itu kan gue lihat dari beberapa postingan, si Vega ikut terus ya? Vega ya, dia kan additional player. Nah, itu beda ini posisinya sama lu tuh? Beda? Beda. Kalau aneh kalau misalnya Andra nggak bisa, baru backupin, gantiin Andra. Untuk ngambil partnya Andra? Bukan betul. Vega yang ngambil partnya Andra? Bukan. Oh, Vega tetap ada? Vega tetap ada. Oh gitu. Harus ada, dia ada brewoknya itu. Iya. Apa sih alasannya? Makanya kan Vega ini semua tinggal diganti Vega aja gitu. Kan partnya udah masing-masing. Kalau dia pindah posisi harus adaptasi lagi juga. Tetap ada sih additionalnya lagi ya, nyari lagi. Harus dibelajar lagi. Betul. Kalau itu kan dia tetap di posisinya. Iya. Jadi tinggal aneh aja yang ngikutin. Iya. Susah nggak sih gitunya sih Andra? Oh iya, banyak yang susah. Ya? Walaupun mungkin secara teknis nggak ribet ya, tapi feel-nya itu supaya. Nah itu lo gimana tuh? Kalau Mas Andra tuh cenderung banyak melodius ya, isiannya. Nah terus cenderung ini apa namanya perfection gitu orangnya. Jadi perfeksionis. Jadi kalau misalnya main tuh jarang salah kalau doi, gitu. Karena perfeksionisnya itu. Nah kalau Ani terbalikan, Ani terlalu rock and roll kalau main kadang-kadang. Jadi kalau nggak ada salahnya nggak enak gitu. Nah mungkin itu yang harus adaptasi juga. Iya. Tapi kok dipilih lo sama Ahmad Dhani? Nggak tahu ya. Kalau kata lo apa? Mungkin rambutnya kali. Iya. Kok bisa dipilih gitu dia kan maksudnya apa sih yang membuat lo ngerasa nih? Iya. Yang ini loh sebabnya kenapa gue dipilih sama Ahmad Dhani. Iya. Karena kalau secara apa namanya musikalitas sih memang nggak ada masalah sih. Gitu. Doi pasti percaya lah gitu intinya. Iya. Bisa lah apa yang dilakukan Andra lo bisa melakukannya gitu. Iya. Doi salto, aneh bisa salto. Pasti lebih mudah lah lo. Cing, minum Cing. Iya silakan minum dulu, kita minum dulu ya. Terus Yan. Akhirnya murni nih. Gitar masih di endorse. Taras ini termasuk orang yang selalu di endorse selama hidupnya ya? Nggak selama hidup sih. Begitu lo main gitar. Iya. Begitu lo main gitar, udah mulai ini terus lo di endorse terus sama. Alhamdulillah. Sampai sekarang? Sekarang nggak. Sekarang nggak. Kayak gitar tuh yang Rick Haynes yang endorse aku, pabriknya tutup. Karena pandemi? Dari sebelum pandemi sih. Oke. Ya ada masalah intern lah. Sebelumnya? Sebelumnya ada juga gitar lokal juga. Gitar lokal juga. Ini nggak sih? Beda jauh nggak sih? Kualitas?
Yang Behance itu malah kualitasnya bagus banget. Bagus banget. Dia kelasnya ya internasional gitu. Makanya waktu di awal-awal itu mereka ikut kayak festival online gitu lah ya, di UK, gitaruk.com gitu. Nah itu mereka nyabet berapa juara tuh dari desainnya segala macam. Berarti sayang juga ya bisa tutup. Sayang banget. Iya, Sayang banget. Mereka kan sebenarnya brandnya itu daftarnya di Amerika, jadi brandnya brand Amerika. Brand Amerika, tapi memang produknya di Indonesia, produksinya. Di Solo, di Sidoarjo. Sidoarjo ya. Emang di sana ya kalau ya ini ya, apa namanya? Banyak kan sentra itu ya. Betul. Sekarang merek-merek brand Amerika yang top dulu tuh yang tahun 80-an, 90-an top, sekarang banyak kan made in Indonesia. Dan diproduksi di sana, di Sidoarjo. Iya, kebanyakan. Tapi ada juga yang daerah-daerah sini. Iya. Daerah apa Cikarang ya kalau nggak salah ada juga tuh pabrik. Baju juga lo di endorse juga hidupnya. Kitrok. Iya, lumayan. Tapi masih ada nggak sih Kitrok? Kitrok masih. Masih. Iya. Kalau dulu tuh endorse-nya sampai ke dalam-dalam. Kaos, celana, kaos kaki sampai yang dalam-dalam. Celana dalam Kitrok ada. Kitrok ada. Iya. Tapi gitar lo sekarang apa? Behance masih dipakai. Oh, masih dipakai. Kemarin ada beberapa sih yang nawarin brand. Ya masih ada yang kurang cocok dipegangnya, jadi belum deal gitu. Nah kemarin ada yang nawarin lagi. Nah, lo kalau di endorse gitu, dia bikin custom buat lo atau kalau ini yang dijual khusus juga, seri lo ada atau gimana? Kalau yang sebelum-sebelumnya iya. Custom buat lo? Custom. Jadi lo pengennya segini nih? Iya, Aye ikut ngedesain. Termasuk bentuk-bentuknya gitu. Enak ya? Makanya semua gitaris rata-rata gitu? Kalau di sana sih di luar ya, rata-rata sih begitu. Cuman di sini kan banyak yang nggak tahu ya, nggak tercapai sih itunya. Sayangnya gitu. Tapi kalau brand-brand lokal sih banyak kan udah buat mereka sendiri juga gitu. Ada seri-serinya sendiri. Custom dibikin buat custom. Khusus buat si gitarisnya. Endorse-nya. Oh iya. Rata-rata sih begitu. Ampli juga lo di endorse? Sempat. Berapa ada yang endorse ampli? Apa amplinya? Waktu itu Lenny. Nggak apa nih sebut merek. Nggak apa-apa. Biar yang lain jadi mau endorse. Iya. Lenny itu brand Inggris. Iya. Itu jadi kalau lo di endorse gitu, maksudnya setiap lo tampil di panggung lo bawa itu? Disediain satu kabinet itu? Iya. Sebisa mungkin bawa, cuman kadang-kadang kalau kita main ke daerah-daerah pelosok tuh mereka belum tentu ada kan. Jadi brand yang kita pakai merek lain mau di selotip. Supaya nggak ketahuan kan. Iya. Ya itu kan kendala teknis ya. Karena nggak bisa tidak tersedia di tempat itu. Satu rak itu di head cabinet gede-gede itu. Sama speaker-speakernya. Iya. Waduh, kalau ininya efek-efek lo di endorse juga? Sempat. Sekarang lagi kerjasama juga. Sama lokal juga? Bukan, mereknya Valeton dari China. Iya. Sekarang banyak ya, dulu kan kita taunya Boss aja. Iya. Banyak ya sekarang? Banyak banget. China aja banyak banget mereknya. Jadi kadang-kadang gini, banyak juga kalau yang mobil-mobilan gitu yang kecil-kecil tuh. Banyak sebenarnya efeknya itu aja. Jadi cuman rebranding aja. Gitu. Kita sama-sama pakai ini nih, maksudnya kita produsen gitu ceritanya. Cuman aneh pakai brand sendiri, ente pakai brand sendiri. Tapi bendanya sama. Gitu. Banyak yang begitu. Hasil yang keluar juga jadi sama ya? Iya. Sebenarnya itu fungsinya apaan sih, Ras? Kalau gue sih dengernya sama-sama aja. Maksudnya apaannya misalnya? Iya. Misalnya harus ada ini masuk ke sini dulu. Iya. Habis itu masukin ke sini ke B, dari B ke C baru ke sana. Kalau urutannya dibedain, suaranya akan beda timbulnya. Akan beda. Yang paling utama sih biasanya khususnya rock ya, pasti distortion. Oke. Yang bunyinya kotor gitu. Iya. Itu pertama pasti itu. Itu pertama lah, yang paling menentukan lah ibaratnya gitu. Habis itu baru dimasukin ke kemana-mana. Yang lain-lain, ada yang bunyinya delay, kayak echo gitu. Nah, lu pakai berapa tuh sekarang? Pakai mobil-mobilan apa yang ada kan udah ada tuh satu? Iya, sekarang multi effect.
Tapi orang yang pakai mobil-mobilan masih ada? Masih banyak. Itu kan sebenarnya selera juga ya. Selera juga. Kalau itu kan tinggal colok satu doang kan, kalau yang lebih simpel jadinya. Lebih simpel. Karena teknologi juga sih, sebenarnya kan dari tahun 80-an juga udah ada ya multi efek gitu kan, 90-an. Cuman teknologinya nggak secanggih sekarang. Nah sekarang itu kita tuh kayak sudah udah bisa mereplicate, mengcopy dari kan orang pasti lebih pengennya tuh bunyinya seperti ampli beneran. Iya. Nah, sekarang tuh udah bisa ibaratnya mengcopy si ampli ini dijadiin ke efek-efek yang kecil-kecil itu. Gitu. Jadi eranya sekarang kita nggak perlu bawa gede-gede lagi nih ke panggung, cukup bawa yang kecil-kecil itu aja. Ya, suaranya sudah bisa mirip. Gitu. Si ampli head itu pengaruh? Sekarang jadi nggak begitu terlalu signifikan pengaruhnya. Karena udah diolah di sini. Betul. Paling yang kita perluin ya speakernya aja. Speakernya aja. Kan juga udah ada kabinet yang speaker yang di depan. Di depan ya. Bisa juga. Jadi sebenarnya tuh yang merek-merek itu juga udah tidak terlalu pengaruh sekarang. Merek-merek itu akhirnya jadi kerjasama juga dengan brand-brand yang efek ini. Jadi misalnya brand A itu ada dibikin versi kopinya ditaruh di sini, ada license-nya. Gitu. Ya, bisnisnya udah begitu sih sekarang. Iya. Jadi sebenarnya sih itu sekarang ya hiasan aja ya. Akhirnya mungkin kayak gitu ya suatu saat ke depan nanti. Karena di luar pun udah banyak band-band misalnya kayak Megadeth gitu ya. Mereka tuh pakai head cabinet banyak nih, misalnya 3 pasang gitu, stack. Yang hidup paling 1 doang. Begitu di kamera ke belakangnya di videoin, nggak ada kabelnya. Nggak ada boro-boro kabel, speakernya nggak ada. Jadi cuma case-nya doang. Seperti itu sekarang trennya. Jadi buat gaya-gaya aja. Iya, buat dekorasi. Dekorasi, betul. Dekorasi panggung jatuhnya. Iya, maksudnya kalau rock terus panggungnya sepi nggak enak juga ya, maksudnya. Kayaknya kalau nonton rock gitu. Speaker-speaker yang sekarang yang digantung yang kecil-kecil aja tuh kayaknya menambah mengurangi kewahan nonton konser ya. Dulu kan gede-gede banget gitu. Iya. Teknologi sih yang bikin semuanya simpel ya. Iya. Nah, sebenarnya gitaris yang lo paling suka siapa? Banyak sih, banyak banget ya. Tito Nodus. Yoi dong. Itu bekas partner gitu. Iya. Apa kabar Om Tito? Di mana sih kerja ya? Bukan di Yamaha dulu dia. Uji. Oh iya. Udah nggak ada ya. Iya. Siapa yang paling mempengaruhi? Kalau di luar ya, di luar itu mungkin Jimmy Page yang pertama. Jimmy Page itu Led Zeppelin. Kalau di Purple? Richie Blackmore. Oke. Ya. Berarti waktu lo kecil lo denger dia? Oh iya, sampai sekarang masih. Kan lo kecil tahun 80-an. Ya, baru kemarin kok 2000-an. 80-an tapi lo denger itu bokap mungkin ya? Mungkin, tapi gini loh sebenarnya kalau musik rock tuh sebenarnya pasti yang generasi sekarang pun ibaratnya kasarnya lah ya, nyembah gods-nya mereka gitu, godfather-nya si musik rock itu sendiri. Nah, godfather-nya itu ya mereka itu sebenarnya Led Zeppelin, Black Sabbath, Deep Purple. Ya, pasti itu aja gitu. Awalnya ya. Iya. Kalau ditanya siapa ini itu nama itu pasti akan kesebut. Pasti. Gitu. Kalau misalnya sampai nggak tahu kebangetan. Iya. Bukan gitaris loh. Iya. Terus era-era kesini yang udah banyak solo-solo gitaris solo, Joe Satriani yang gitu-gitu lah. Ya itu pasti suka. Steve Vai, Satriani sampai Muse, Matteo Bellamy, pasti suka lah. Dan lo kulik juga lagu-lagunya? Jarang tapi. Kalau kebutuhan aja. Iya. Misalnya ada yang request. Tapi menurut gue orang yang solo gitar itu harus jenius ya. Karena dia satu lagu isinya dia nggak berhenti main gitu. Betul. Dan harus hafal kan. Iya. Rata-rata di Indonesia siapa yang udah ada solo gitaris? Banyak lah. Yang ada lagunya? Iya banyak. Dewa Bujana ada sih, gue pernah dengar. Itu yang pasti. Pertama pasti Dewa Bujana, Balawan. Ya. Banyak. Apalagi sekarang ya, banyak banget orang yang menelorkan dia bahasa zaman dulu. Album atau single solois itu banyak banget. Even yang
ibaratnya juniornya lah gitu. Banyak juga yang bikin. Maksudnya yang anak-anak muda sekarang gitu. Banyak juga yang bikin. Pada saat sekarang orang bikin lagu yang simpel-simpel ya, lagu-lagu anak sekarang tuh simpel-simpel, enak didengar, gampang begitu denger langsung enak gitu. Melodi nggak ngejelimet gitu. Tapi ada sebenarnya orang yang jago ngejelimet gitu. Banyak, masih banyak. Generasi sekarang pun banyak yang jago-jago gitu. Tapi namanya kurang ini apa, gue yang kurang gaul ya? Mungkin juga. Mungkin juga ya. Tapi tidak. Ente kan terlalu sibuk. Enggak, terlalu tua mungkin. tapi kan kalau balawan gitu kan kedengeran gitu ininya. Kan juga go internasional ya. Iya. Tapi sebenarnya anak sekarang juga jago-jago mainnya. Jago-jago banyak banget. Banyak banget ya. Iya. Dewa Bujana lu juga suka backupin Gigi? Iya, berapa kali. Waktu itu Mas Butch itu kan dia albumnya dijual di luar juga kan. Jadi dia juga suka tour gitu. Tour di Amerika berapa kota gitu. Solo gitar? Iya, solo gitar. Ntar main sama orang-orang sana dan mainnya sama orang-orang yang gila juga gitu. Kayak Vinny Colaiuta yang gitu-gitulah. Pokoknya yang kelasnya memang benar-benar internasional. Kelas A lah kalau di situ juga. Nah, kalau Mas Butch lagi tour, aku berapa kali gantiin gitu. Nge-backup. Nggak ketukar lagu-lagunya Dewa sama Gigi? Enggak lah. Cuman memang Gigi tuh lebih kompleks lagi kalau kita bahas teknis gitu ya. Iya. Itu gila gitu. Jadi Mas Butch tuh sering main ibaratnya ini kayak pakai 2 gitar di satu waktu gitu. Ada gitar yang drive-nya, yang distortion gitu. Elektrik. Ada yang clean-nya ya? Ada yang suara akustik. Iya. Keluar di waktu yang bersamaan. Nah, itu yang PR terbesar waktu gantiin beliau. Iya. Tapi kalau Gigi tampil memang nggak pakai additional ya? Nggak. Jadi itu, memang cuma 3? Iya, 3 instrumen itu. Plus 1 vokal. Buset dah. Itu keren ya Gigi. Harus jago banget ya? Kalau nggak jago banget nggak bakal bisa enak kedengerannya. Itu hebatnya mereka memang. Jadi mereka tuh memang musiknya tuh benar-benar masing-masing ngisi di tempatnya gitu. Penuh makanya jadinya. Nggak ada yang kosong gitu. Karena masing-masing benar-benar ngisi. Termasuk yang tadi itu secara sound gitarnya juga lebar kan jadinya. Ada bunyi akustik juga gitu, ada bunyi elektriknya gitu. Itu yang PR. Tapi lo bisa? Alhamdulillah. Cuman pernah, ini jadi ada cerita nih. Iya. Pernah suatu waktu ada trouble. Jadi pada waktu soundcheck aman, begitu mau main nggak boleh ngecek sama sekali sama IO. Itu yang kan aneh, biasanya kan kita mau jeret bunyi ada lah gitu ya dicek. Ini nggak boleh sama sekali. Bener dong, trouble. Lagu pertama cuma suara akustiknya doang yang keluar, elektriknya hilang. Gitu. Itu sebenarnya kisah lucu dan menyedihkan sekaligus. Iya. Itu gimana caranya ini? Apa yang membuat jadi bisa suara akustik sama suara distorsinya keluar? Itu efeknya? Dari gitarnya dulu pertama. Gitarnya memang ada 2 pickup yang elektrik sama yang akustik. Jadi colokannya 2? Rata-rata ya. Tapi ada juga yang colokannya 2 tapi dia jadi stereo. Jadi stereo. Kalau gitar yang standar biasa kan mono tuh. Iya. Nah, gitarnya Dewa Bujana khusus? Iya. Dulu kan dari dulu dia udah pakai yang begitu-begitu sampai yang terakhir sekarang di endorse juga kan. Begitu juga ada akustiknya. Oh, berarti dia secara skill, secara teknik bermain gitar harus pinter banget, secara teknologi juga harus didukung. Banget. Dulu Mas Butch itu efeknya rak-rakan tuh gede-gede banget. Kalau manggung bawanya gede banget, banyak-banyak. Nggak semua orang akan bisa bawain lagu itu ya? Iya. Agak sulit. Pantesan dia jago ya? Banget. Maksudnya kok bertiga tapi didengarnya penuh gitu. Penuh banget. Iya. Kalau teriak ada berapa? Gitarnya 2. Gitar 2. Udah gitu plus sequencer juga kalau teriak. Jadi suaranya tambah rame lagi. Tambah rame lagi. Tambah megah lah gitu ya. Nah, lo di ganti-gantian itu ada. Kalau dulu kan ada lead gitar, terus ada ini. Kalau sekarang masih musim nggak sih gitu? Sama. Cuman porsinya aja mungkin. Porsi aneh lebih banyak gitu. Untuk ngambil melodi. Iya. Skid Row masih main?
Udah lama enggak. Udah lama enggak ya? Orangnya. Iya. Sekitar ya. Sekitar Rawamangun. Iya, tapi itu apa namanya pengaruh juga ya sama apa teknik lo bermain gitar ya. Apa namanya band yang zaman itu ya. Iya, pastilah hampir setiap apa yang kita dengar tuh mungkin secara nggak langsung bawah sadar kali ya. Iya. Mempengaruhi kita juga gitu. Iya. Sedikit banyaknya. Iya. Gue kan ada grup sama Taras juga nih, ada grup di MSP itu ya. Iya, grup WhatsApp ya. Iya. Dan Taras sudah melembut banget gitu hidupnya gitu. Kalau ada perubahan, ya udah lebih religius ngomongnya gitu ini. Enggak lah. Terasa. Iya dari ini. Itu emang sejak kapan sih sebenarnya lo melembut seperti ini? Enggak sih. Ya, kalau spiritual sih sebenarnya dari dulu lah. Cuma ya mungkin titik baliknya banyak teman-teman kita tuh pas pandemi sih. Oke. Pandemi. Aneh tuh pandemi kan sempet kena juga, kena COVID dan lumayan parah gitu. Saat itu yang, lewat ya? Iya, jadi ngerasain yang kayak orang mau mati gitu gimana sih? Nah mungkin itu ya titik sampai begitunya gitu ya. Yang udah doanya tuh udah ya Allah kalau emang ini udah ajal aneh gitu ya, udah ambil aja lah nggak apa-apa, udah pasrah nih gitu. Udah sampai begitu gitu saat itu. Ya alhamdulillah ternyata memang masih dikasih umur lagi lah ya. Ya mungkin saat itu udah mulai lebih ke dalamnya lagi gitu mungkin. Kalau secara spiritual sebenarnya dari dulu udah ada hawar-hawarnya masuk lah gitu ya. Sebenarnya kalau nggak tahu ya banyak teman kita tuh seniman tuh sebenarnya walaupun nggak terlalu religius gitu ya, tapi secara spiritual tuh biasanya ya kan? Ya, tinggal nunggu momennya aja gitu. Mentok di apa ya namanya ya, semangat spiritualnya itu masuk ke semangat religinya gitu. Encing pasti ngerasa gitu juga dari dulu. Iya sih. Kayaknya anak Pisangan semuanya spiritualnya tinggi-tinggi. Cuman kurang religius saja. Betul. Iya. Dan mama. Iya. Karena dia lumayan sering menenangkan grup yang sedang panas. Iya. Iya. Ini paling dekat mau konser di mana? Besok tanggal 12 di Makassar. Bareng? Triad. Triad sama laki-laki yang ikut main bareng. Kemarin di Bandung bareng semua tuh ada Dewa, Mulan Jamila, Mahadewi, laki-laki, The Virgin, Triad, Ahmad Dhani Electric Band. Ya. Banyak banget. Kemarin tanggal 5. Tanggal 5 kemarin. Lo di sana main? Iya, sama Triad. Yang di JIS? Di JIS enggak. JIS Dewa aja ya? Dewa aja, memang fokusnya ke Dewa kan kalau itu. Tapi yang sebagian main juga dari RCM. Cuman waktu masih siangnya kan. Acara puncaknya memang di Dewanya. Opener-openernya lah ya. Opener-openernya dari RCM sekarang isinya siapa aja? Ya itu masih yang tadi aku sebutin itu. Dewi. Dulu kan awalnya namanya Dewi. Terus salah satu keluar jadi Mahadewi. Habis itu bubar. Ganti personil semuanya. Ya. Ada yang akhirnya sampai ada dua-duanya jalan. Dewi ada, Mahadewi ada. Dengan personil yang ganti. Beda-beda orang, jadi 3-3. Oke. Di sini 3 orang, di sini 3 orang. Iya. Triad. Sempat begitu. Laki-laki. Iya. Mulan masih nyanyi? Masih. Oh, Mulan masih nyanyi? Masih. Dewa. Si Ari Lasso udah beda manajemen. Ari Lasso dan Andra and the Backbone beda manajemen. Oh, Andra juga beda manajemen. Di Andra and the Backbone pernah nge-backupin? Enggak sih, saya ingat aneh sih di Backbone malah belum pernah. Karena biasanya karena namanya aja udah Andra and the Backbone kan, jadi kayaknya dia lebih fokus kalau memang udah masuk duluan dari Backbone pasti yang diambil Backbone. Makanya aku backupnya biasanya ke Dewanya. Biasanya. Jadi kalau misalnya bentrok Andra sama Dewa, ada yang mau pakai Andra and the Backbone, ya nggak bisa. Mau nggak Andra and the Backbone tapi nggak ada Andranya? Mungkin Io mikir juga mungkin ya. Mungkin nggak tahu juga.
Iya lah, masa nggak ada Andranya? Mungkin bisa diganti Abdel and the Backbone. Gue Abdel and the Abdel and the Blackboard. And the Blackboard. Iya. Jadi papan tulis ya. Blackboard. Iya. Kalau gitaris yang udah sekali berlalu tuh masih ini gak sih? Masih latihan gak sih? Ngulik atau ngelancarin, fingering gitu-gitu. Iya. Harusnya iya. Cuman aneh aja yang males. Kalau nggak ada kerjaan nggak main gitar. Tapi lo hitungannya memang ini ya, apa namanya, jenius dalam bergitar gitu maksudnya. Nggak bakatnya tuh gede banget gitu. Ya, kalau menurut lo? Alhamdulillah gift lah. Ya kalau menurut lo, gitaris itu harus berbakat apa? Bisa dilatih dengan bakat? Bisa dilatih sebenarnya, cuman bakat akan menentukan banget sih. Harus ada bakatnya dulu ya? Iya. Ya kalau bakat dan berbakat sama-sama, nah itu tinggal siapa yang latihan lebih banyak akan nonjol. Tapi kalau bakatnya nggak ada, lo mau latihan apapun nggak bakal bisa? Bisa sebenarnya, cuman kan musik itu kita bicara rasa. Oke. Kalau secara musikalitasnya nggak nyampe, ya sulit menyampaikan juga. rasanya ya? Betul. Itu sih sebenarnya. Nah kalau di Indonesia siapa yang lo suka? Banyak banget sih. Main gitarnya. Dia dari mulai Om Ian Antono, Mbah Eet, Carani, Pai Burman, banyak banget lah ya. Sampai yang generasi sekarang tuh juga banyak banget yang bagus-bagus. Nah, kalau yang gitaris nih selevelan atau sekaliber lo tuh ngeliat gitaris lain itu apanya yang lo lihat? Kan ke tekniknya lo udah bisa semua gitu. Misal kayak ngeliat Om Ian Antono deh, ya kan secara teknis lo kan bisa juga gitu. Tapi apa yang membuat dia berbeda gitu? Biasanya sih feel-nya. Jadi bahkan mungkin beberapa gitaris pakai alat yang sama. Betul. Suaranya bisa beda bunyi yang keluar. Karena feel-nya itu yang bikin dia beda gitu. Masing-masing orang. Feel-nya itu didapat dari apanya sih? Mencatnya? Bisa pengaruh dari situ. Awalnya kan dari rasanya dulu ya. Iya. Pada waktu gimana sih kayak kita mau speak up, mau ngomong ke orang, cara menyampaikan orang kan beda-beda. Iya. Nah, pasti bahasa yang keluar juga beda-beda gitu. Iya. Orang juga nangkepnya juga beda-beda gitu. Dari apa yang disampaikan. Sama sih, gitar juga gitu sih. Pada saat orang memainkan sesuatu, feel-nya pasti beda-beda juga gitu. Ngerasa ini. Bahkan kita mainin cuma satu not aja gitu masing-masing, itu bisa beda. Gitu. Ya kan kalau keluar notnya banyak. Dari feel-nya nih, maksudnya tuh keluar suaranya berbeda tuh dari, kan feel nggak bisa terkeraba ya. Iya. Maksudnya tuh yang bedain tuh apanya sih? Dynamic-nya pertama itu ya, dynamic. Bisa aja kita mainin lagu yang sama, not yang sama, tapi yang satu maininnya lembut, yang satu maininnya kasar. Ada yang di tengah-tengahnya, gitu. Ada yang dynamicnya naik turun. Gitu. Jadi berbeda bunyi walaupun notnya sama. Bener. Itu kan akhirnya emosinya beda. Cara kita menyampaikan. Jadi kayak misalnya kita ngomong kalimat yang sama nih, kita berdua. Iya. Tapi cara ngomongnya beda kan? Iya. Misalnya aneh meluap-luap dengan emosi gitu. Orang nangkepnya beda. Ya. Nanti ngomongnya lemah lembut, orang nangkepnya beda. Kayak gitu. Kalau analoginya ngomong kan maksudnya gue ngomong lo bisa kencengin gitu. Betul. Nah kalau gitar bisa begitu. Oh bisa begitu? Bisa gitu juga. Kayak misalnya piano kan ada yang keyboard ya. Ada yang teknologinya itu apa namanya? Touch response ya. Yeah. Artinya dia kalau dia pelan akan bunyi pelan. Betul. Sama seperti piano. Sama seperti piano apa namanya? Yang manual apa ya? Akustik piano. Itu emang terasa berbeda sih ya. Sama gitar juga begitu. Ada, gitu. Ya kayak kita mencet touch piano kan teng kayak gitu. Ya sama. Nah itu di pencetannya ngek gitu. Memang sih kalau semakin distorsinya semakin banyak akan dinamiknya akan lebih sedikit lah ya. Gitu. Tapi tetap berasa sih. Mana yang main kencang atau main lembut gitu. Nah itu buat penikmat secara nggak sadar akan ngerasain beda ya gitu ya. Iya. Kayak misalnya apa ya, ada beberapa yang band-band cover lah misalnya yang
Beatles. Pada satu masa cuma Barata doang yang enak bawainnya. Karena mereka feel-nya dapat. Padahal semua orang bisa secara chord-nya. Betul. Oh iya. Benar. Rolling Stones juga gitu. Iya. Acid Speed doang kayaknya yang dapat. Yang lain enggak. Harus feel yang bermain. Betul. Mungkin mereka ini ya benar-benar udah menyelam banget gitu ke Rolling Stone. Jadi ya orang benar-benar dapat gitu. Iya. Ngedengarnya juga dapat, ngelihatnya juga dapat gitu kan. Iya. Dia ngulik banget sama kehidupan pribadinya, kebiasaan pemain gitarnya, pemain drumnya. Jadi dapat feel-nya semua. Nah, sebenarnya itu ya karakteristik setiap gitaris akan beda-beda dari situnya. Pasti. Betul. Ini ya maksudnya rumit ya. Makanya ada band yang ngetop, ada yang enggak gitu ya. Iya juga sih. Padahal semuanya bisa. Jadi tapi ada yang enak dan ada yang nggak enak didengar. Betul. Iya, Betul. Dan Ahmad Dhani bisa ngelihat itu ya. Oh pastinya lah, musikalitas dia kan juga tinggi gitu. Jadi yang dipilih-pilih bisa pasti mumpuni semua. Maksudnya lo gantiin Dewa, bawain partnya Andra, ya tidak jauh berbeda lah karena feel-nya juga lo dapet kali. Walaupun dengan feel-nya masing-masing gitu ya. Iya. Oke lah Taras, Bistara terima kasih sudah berbagi. Sama-sama. Pas banget. Banyak yang pertanyaan gue yang terjawab. Alhamdulillah. Terutama masalah kok bisa beda. Mencet do Tara sama mencet do-nya Andra beda itu karena feel-nya. Iya. Kalau Taras memang agak garang karena memang waktu kecilnya dia hidup di tempat yang garang. Betul. Mudah-mudahan kesininya udah agak melembut seiring dengan perubahan spiritualitas dari Taras. Amin. Taras makasih ya. Sama-sama. Sehat selalu. Mudah-mudahan makin berkah hidupnya. Amin. Oke, sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya. Mantap.